Halo Eris, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Seperti biasa, ini adalah general reading, jadi nggak akan resonate untuk semua ya. Kalau resonate, tolong ambil yang positifnya, dan kalau tidak resonate, tolong jangan dipaksakan ya. Kalau ada yang kamu tidak mengerti, silakan kamu ulang lagi kembali ya, biar kamu bisa dengarkan baik-baik apa yang aku katakan ya, biar nggak ada yang salah paham ya. Kalau kamu tertarik untuk private reading, kamu bisa menghubungi aku di nomor yang udah aku tulis di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, Eris, langsung aja ke reading kamu. Oke, jangan pernah biarkan pendapat orang lain itu membuat kamu lupa siapa diri kamu sendiri ya. Setiap hari kamu tuh harus menjadi orang yang semakin hebat dari hari kemarin ya. Tidak ada yang lebih seksi dari seorang pria Aries itu yang pintar ya, bijaksana, dan tahu cara membuat wanitanya bahagia ya, pahlawan untuk anak-anaknya, dan yang penting selalu berdoa, karena berdoa itu adalah kekuatan hidup kita ya, dan juga selalu awet muda ya. Begitu juga dengan Aries yang cewek. Tidak ada yang lebih seksi dari seorang cewek Aries yang mandiri, independen ya, tahu cara berbicara dengan lembut, pintar mengurus diri, pintar mengurus suami dan juga anak-anak ya. Dan yang paling penting selalu berdoa sebagai kekuatannya dia, dan juga selalu awet muda ya. Oke Eris, langsung aja ke tujuan kamu nonton reading ini, yaitu tentang cinta ya. Oke, jadi cinta itu apa sih ya? Semua itu tergantung dari bagaimana kamu mengartikan cinta itu apa gitu ya. Kamu nggak bisa membuat seseorang bahagia ya. Ingat ini baik-baik ya. Kamu hanya bisa membuat seseorang itu tersenyum ya, tertawa, merasa baik gitu ya. Tapi kamu tidak bisa membuat dia bahagia ya. Kamu hanya bisa ngasih dia perhatian atau mungkin materi, tapi apakah dia bahagia atau tidak itu hanya dia sendiri yang bisa membuat dia bahagia gitu ya. Ada yang bilang kalau kamu ngasih apa yang aku mau, aku cinta sama kamu. Tapi kalau kamu gak bisa, maka aku tidak mencintai kamu. Nah, yang seperti itu namanya bukan cinta ya, tapi egois gitu ya. Karena kamu mencintai seseorang karena apa yang dia punya gitu, bukan tentang siapa dia, tapi apa yang dia bisa ngasih ke kamu ya. Dan itu salah satu cinta yang negatif gitu ya. Terus cinta itu apa sih? Oke, jadi cinta itu adalah mendengarkan ya, mengerti, memberi dan menerima ya, memilih dan juga menolong ya, berkorban dan juga mengalah. Jadi itu yang namanya cinta ya. Yang lain dari itu bukan cinta ya, itu hanya tambahan aja ya. Jadi biar hubungan cinta itu berhasil, kamu harus bisa
mendengarkan apa yang dikatakan pasangan kamu, mengerti dia ya, menerima dan memberi, menolong dia dan juga mengalah gitu ya. Jadi cinta itu harus tumbuh berkembang seperti bunga gitu ya. Kalau kamu ngerti semua itu berarti kamu nggak butuh tarot reader lagi ya. Oke, Eris, langsung aja ke reading kamu. Di sini aku lihat ada yang suka sama kamu ya, tapi dia kayaknya kurang yakin gitu ya. Dia masih ragu. Sebenarnya ada chemistry ya, tapi apa ya? Mungkin karena terlalu banyak keraguan ya, belum jelas gitu ya. Dan masalahnya kayaknya di sini lebih kayak komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi kamu dengan orang orang baru ini nggak bagus gitu ya. Dan di sini kalian terlalu lama menunggu gitu ya. Jadi hubungan ini sedikit dingin ya energinya. Jadi kayak biasa aja gitu. Padahal sebenarnya ada potensi hubungan ini tuh bisa berhasil ya. Tapi mungkin karena waktunya juga tidak tepat. Jadi kalian itu masih belum connect gitu ya. Dan gak ada yang mau mulai duluan gitu ya. Jadi ada yang galau. Di sini dia yang galau ya. Dia galau mikirin kamu gitu. Dia dilema gitu karena di satu sisi dia pengen komunikasi sama kamu, tapi mungkin dia nggak tahu gimana cara bicara ke kamu gitu. Dia nggak tahu harus ngomong apa gitu. Tapi kamunya di sini juga santai aja gitu ya. Apakah orang ini nggak bosan ya? Pasti dia akan bosan sendiri lah ya. Terus ini salah siapa? Sebenarnya gini, Eris itu kan bukan seorang pembaca pikiran gitu ya. Eris itu cara berpikirnya apa yang dia lihat gitu ya, itu yang dia kerjakan ya. Jadi kalau misalnya Eris ngerasa nggak ada apa-apa gitu, nggak ada sinyal, nggak ada kode, nggak mungkin juga dia yang mulai duluan gitu ya. Dan memang cinta juga nggak bisa dipaksakan ya. Kalau dipaksakan nantinya malah aneh gitu ya, awkward gitu ya. Oke. Mungkin kalau untuk Eris yang cowok bisalah gitu ya, mulai komunikasi duluan. Tapi kalau Eris cewek kayaknya jangan berharap gitu ya. Eris cewek itu gengsinya terlalu tinggi gitu ya. Di sini kalau kamu memang udah tahu orang itu siapa, mungkin udah saatnya kamu yang mulai duluan ya. Itu untuk Eris cowok ya. Tapi santai aja gitu, pelan-pelan aja ya, kayak say hi gitu ya, percakapan biasa aja gitu ya. Dan kalau misalnya dia beneran single dan dia juga ngerespon sinyal dari kamu, ya udah maju aja gitu ya. Itu untuk Eris yang cowok. Oke, lanjut lagi. Di sini aku lihat ada Eris yang sampai saat ini belum bisa menerima orang baru gitu ya, karena mungkin kamu tuh belum bener-bener healing gitu ya. Jadi masih kebayang-bayang sama masa lalu kamu, mantan kamu gitu ya. Dan itulah yang membuat jodoh kamu tuh sedikit terlambat gitu ya, terhambat karena kamu belum move on gitu ya. Jadi kalaupun ada orang baru juga hati kamu tuh masih belum benar-benar bersih gitu ya, masih ada kenangan tentang orang lama gitu ya. Jadi orang yang baru ini juga susah gitu mau masuk gitu ya, mau mendekati kamu. Di sini padahal ada seseorang yang nungguin kamu, Eris. Oke, aku juga lihat ada Eris single yang terlalu stres gitu ya, terlalu kepikiran gitu ya. Kenapa kamu sampai saat ini sekarang ini masih single gitu ya? Kenapa jodoh kamu belum datang-datang gitu ya? Belum ada yang serius. Jadi kamu harus kembali bercermin pada diri kamu sendiri ya. Lihat apakah kamu juga
mau nggak punya pacar yang seperti kamu gitu, mau nggak menikah dengan orang seperti kamu gitu ya. uh, Fokus pada diri kamu sendiri gitu, apa yang kurang gitu, kira-kira aku kurangnya di mana ya gitu ya. Aku bukan bilang apakah uh, aku ganteng atau tidak, cantik atau tidak, itu nggak ngaruh ya, karena ada sebagian orang yang biasa aja gitu tapi justru dapat jodohnya itu cepet gitu ya. Nah, tapi lebih apa ya di sini, balik ke diri kamu sendiri gitu ya. Apakah mungkin aku ini orangnya terlalu sombong, atau mungkin aku belum benar-benar move on dari mantan, atau mungkin aku ini terlalu sibuk kerja sampai-sampai aku lupa gitu ya, lupa mencari pasangan gitu. Orang lain yang di bawah kamu, misalnya adik kamu, orang yang umurnya yang lebih di bawah kamu itu udah married semua. Nah, di sini juga ada yang bilang, kenapa aku udah ganteng, udah cantik, udah mapan gitu ya, tapi nggak ada yang datang. Kenapa adik aku udah duluan married padahal aku belum gitu? Kenapa? Dan di sini kamu jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain gitu ya, karena rezeki, jodoh, keuangan seseorang itu udah diatur ya, sesuai dengan karmanya kita masing-masing gitu. Tapi kembali ke diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin aku harus lebih ceria gitu ya, harus sukses dulu, atau harus bisa membuka hati untuk orang baru gitu ya. Jadi energi kamu itu menarik cinta gitu ya. Tapi kalau kamu itu orangnya pemalu, tertutup, membosankan, komunikasi dengan orang lain gak asik ya, itu juga akan berpengaruh gitu ya. Gak akan ada orang yang mau mendekat orang yang suka bete gitu ya, belum apa-apa bete, suka marah, cara bicaranya gak sopan, atau tidak bisa bergaul atau apa seperti itu. Jadi harus apa ya, harus energinya harus kebuka dulu gitu ya, harus terpancar dulu gitu, auranya harus ceria, bersemangat gitu ya. Oke. Kebersihan juga sangat berpengaruh gitu ya. Kalau kamu orangnya bersih, orang yang datang ke kamu juga pasti bersih gitu ya. Kalau kamu orangnya jorok ya, yang datang juga yang sakit-sakit semua gitu, yang jelek semua. Jadi energi kita itu sangat sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya aura kita udah terpancar, pasti akan banyak yang mendekat gitu. Terbuka ya, terbuka bukan maksud aku harus pakai baju seksi, harus punya badan yang bagus, enggak gitu, tapi lebih kayak gini, misalnya ada orang panggil nama kamu, terus ada yang bilang, oh si Eris itu orangnya baik gitu ya, orangnya ramah gitu ya, lembut, orangnya suka membantu orang lain, pokoknya energi yang dari kamu tuh keluarnya yang positif. Nah di situ baru kita tahu kalau aura kamu tuh udah terbuka gitu ya. Jadi orang-orang udah pada suka sama kamu gitu ya. Oke, lanjut lagi untuk Aries yang sudah punya pasangan. Entah kenapa di sini aku ngelihat ada sebuah rahasia gitu ya yang akan terungkap gitu, dan akan ada yang sakit hati tentu aja ya. Tapi justru di sini kamu akan senang karena akhirnya semua jadi jelas gitu ya. Tapi karena kamu orang yang kuat, jadi aku rasa kamu akan baik-baik aja ya. Kalau kamu merasa kamu udah lelah, udah capek, udah gak sanggup lagi, kamu harus tahu kalau kamu itu lebih kuat gitu ya. Kamu pasti bisa gitu ya. Kamu orangnya pintar, kamu orangnya kuat, jadi kamu pasti bisa mengatasi semua itu dengan baik ya. Oke, aku juga lihat ada Aries yang dealing dengan orang yang mungkin lebih muda dari kamu ya, belum dewasa gitu, maksudnya cara berpikirnya ya. Di sini hubungan kalian tuh sering on and off gitu ya. Hatinya dia tuh kayak setengah-setengah ya. Dia juga orangnya kurang bertanggung jawab gitu ya. Kata-katanya juga apa ya, tidak sesuai dengan perbuatannya dia gitu ya. Aku ngelihatnya kayak toxic.
relationship gitu ya. Jadi nggak sehat ya. Karena di sini hubungan kalian tuh lebih seperti kayak cuma teman tidur doang gitu ya. Dan di sini kamu ingin sesuatu yang lebih, yaitu hubungan yang lebih serius gitu ya, mungkin menikah gitu ya. Oke, di sini di universe yang akan mengambil alih ya. Jadi kamu buta karena cinta sampai kamu nggak tahu kalau hubungan ini tuh nggak baik gitu ya, toxic. Jadi di sini semesta punya rencana lain gitu ya untuk kamu. Jadi ada sesuatu hal yang nanti akan tiba-tiba terjadi gitu ya. Dan hal itu akan membuat kamu kecewa dan memilih untuk pergi ya. Oke. Orang ini tidak memberikan hatinya tuh 100% gitu ya. Kenapa? Karena di sini dia juga punya banyak pilihan gitu. Entah kamu tahu atau enggak, di sini dia juga punya pilihan lain gitu. Dan memang orangnya juga tidak suka hubungan yang serius gitu ya, karena energinya masih seperti anak-anak gitu ya. Walaupun dia sudah berumur, tapi cara berpikirnya tuh belum ke arah yang serius-serius gitu ya. Dan sekarang saatnya kamu tuh untuk cepat-cepat wake up ya, sadar kalau kamu itu hanya buang-buang waktu doang ya. Di sini orang ini bukan soulmate kamu ya, jadi kamu harus cepat-cepat pergi ya. Oke, untuk Aries yang mungkin masih kepikiran mantan, di sini sebenarnya perasaan kalian itu masih ada gitu ya, masih saling kangen gitu ya, rindu gitu. Tapi energi kalian di sini tuh dingin ya. Jadi aku lihat hubungan kalian tuh gagal karena untuk beberapa sih karena orang ketiga, tapi ada juga yang karena dia ngelihat kamu itu orangnya terlalu mandiri, independen gitu ya, terlalu keras kepala gitu ya, semaunya kamu sendiri, egois gitu ya. Itu katanya dia ya, bukan kata gue. Jadi di sini dia nggak mau seperti itu ya, dia maunya dia yang jadi bosnya ya. Jadi sama gitu ya, sama-sama egois gitu. Jadi kamu harus ngikutin semua kata-kata dia dan kemauannya dia gitu ya. Jadi kalian di sini sama gitu ya, mau menang sendiri. Dan sampai kapanpun juga hubungan seperti ini nggak akan berhasil gitu ya, kecuali salah satu di antara kalian itu ada yang mau mengalah gitu ya. Mengalah juga ganti-gantian gitu ya. Hari ini aku yang ngalah, hari besok dia yang ngalah gitu ya. Tapi di sini karena dua-duanya keras, jadi ya nggak mungkin juga hubungan ini bisa bersatu ya. Walaupun rasa cinta kalian itu kuat, tapi kalau egonya tinggi ya harus diturunin dulu gitu ya. Harus ada perubahan. Dan ingat yang aku bilang, cinta itu tidak bisa dipaksakan ya. Apa yang kamu mau belum tentu sama dengan yang dia mau gitu ya. Jadi makanya aku selalu bilang saat kamu itu lagi PDKT sama seseorang dan kamu udah mulai serius, kamu tanyakan aja langsung gitu ya, tujuannya dia tuh apa gitu ya, tujuan kamu juga apa gitu. Jadi kalau tujuan kalian nggak sama, berarti ya nggak jodoh gitu ya. Udah gitu aja ya. Di sini dia tidak bahagia dan kamu juga sama tidak bahagia gitu ya, karena di sini kalian sebenarnya masih ada saling cinta gitu ya, perasaannya masih ada, tapi egonya kalian itu sangat tinggi gitu ya, kalian berdua. Jadi kalian berdua tuh sama-sama belum mengerti cinta itu apa ya. Kalau kamu belum mengerti, ulangi lagi video ini dari awal ya. Di situ aku sudah jelasin ya arti cinta itu apa ya. Oke, aku lihat di sini memang nanti akan ada kesempatan untuk kamu komunikasi lagi dengan mantan ya. Tapi kalau sama-sama belum berubah ya akan gagal lagi gitu ya. Jadi cari tahu kamu itu kurangnya di mana ya. Dia juga sama gitu, harus introspeksi diri ya. Baru deh kalian tuh kembali lagi sama-sama jadi orang yang baru ya. Karena cinta itu bukan tentang siapa yang paling benar ya, siapa yang salah. Kalau seperti itu egois namanya ya. Kamu
harus ini, harus itu. Jadi itu bukan cinta ya. Cinta itu saat kita tuh bersama dan saling memberi ya, saling menerima ya, saling menolong agar kita sama-sama bisa tumbuh menjadi orang yang lebih baik ke depannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Aku lihat ada yang deketin kamu tapi kayaknya cuma buang-buang waktu doang gitu ya. Orang itu hanya ingin senang-senang doang gitu ya, nyari teman tidur gitu ya. Em, kita nggak punya waktu ya dengan orang-orang seperti itu. Datang dan pergi begitu aja itu no banget ya. Jadi kamu juga harus pintar-pintar ya, Eris. Oke, lanjut lagi. Kalau kamu sudah punya pasangan, sudah menikah, saatnya kamu tuh untuk menambah api gitu ya, kebahagiaan dalam hubungan kalian ya, karena hubungan kalian tuh sangat dingin ya. Jadi lakukan sesuatu agar pasangan kamu tuh happy lagi gitu. Kalau cewek tau lah ya caranya biar suami kamu nggak bosan ya. Kalau Eris cowok, sekali-sekali tuh rayu atau puji-puji istri kamu cantik ya, pintar masak ya, itu akan membuat mood booster istri kamu tuh jadi lebih bahagia gitu ya. Dan semua itu gratis ya. Jadi kalau memuji-muji pasangan kamu itu bisa membangkitkan hubungan kalian yang udah dingin gitu ya, jadi lebih fun, menyenangkan ya. Bisa juga bikin jok-jok lucu, cerita saat kalian pertama ketemuan ya, nyanyi-nyanyi bareng, dancing ya, atau mungkin sekedar masakin makanan kesukaan suami kamu atau istri kamu gitu ya, atau mungkin belikan sesuatu yang udah lama dia pengen gitu ya. Di sini kamu sangat mencintai pasangan kamu ya, suami kamu atau istri kamu, dan itu yang membuat hubungan ini bisa bertahan ya, karena kamu orang yang kuat ya, kuat iman dan juga mental ya. Oke, di sini aku juga lihat ada pencuri, jadi hati-hati ya. Jangan boros juga, harus menabung ya. Oke, entah kenapa di sini akhir-akhir ini aku lagi suka ngelihat warna hijau gitu ya, sampai ke bawah mimpi gitu. Jadi aku lihat baju hijau ya, aksesoris hijau, pokoknya hijau itu warna yang sangat bagus ya, warna yang ceria, warna yang terang ya. Jadi aura kamu juga jadi terbuka gitu ya. Di sini warna hijau itu juga bagus untuk kesehatan ya. Jadi kalau kamu sakit, banyak minum atau makan yang berwarna hijau gitu ya, kesehatan kamu akan pulih lagi ya. Jadi lebih segar gitu. Dan hijau juga adalah warna keberuntungan untuk keuangan ya. Jadi warna keberuntungan kamu di bulan ini adalah warna hijau ya. Kalau kamu belum bekerja, saatnya kamu cari pekerjaan ya, dan kalau bisa pakai sesuatu tuh yang berwarna hijau ya, karena itu akan membawa keberuntungan ya. Oke, aku juga lihat ada yang menikah ya, jadi selamat ya, semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, di sini juga aku lihat ada Aries yang nakal ya. Jadi tidak semua Aries tuh baik, ada yang nakal juga. Di sini ada Aries yang sudah punya pasangan tapi masih berhubungan dengan orang dari masa lalu gitu ya. Oke, nggak tahu itu untuk Aries yang mana, tapi hati-hati karena kita nggak mau ada masalah ke depannya ya. Di sini pernikahan kalian tuh bahagia, tapi pasangan kamu ini nggak bahagia gitu, dan dia nggak bilang gitu ya, dipendam sendiri. Tapi dia ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Jadi kamu juga harus lebih peka gitu sama pasangan kamu ya. Oke, untuk Aries yang single, ada yang suka banget sama kamu tapi dia orangnya nggak mau terlalu terbuka gitu ya, karena dia di sini mungkin punya banyak rahasia gitu ya. Jadi kayaknya kamu memilih untuk jadi temenan aja gitu ya. Oke, untuk crosswatcher yang dealing dengan Aries, kamu harus tunjukin semua yang terbaik dari kamu gitu ya. Tunjukin kalau kamu tuh memang suka sama Aries gitu, kasih sinyal gitu ya, biar dia tuh tahu dan dia bisa mulai komunikasi sama kamu ya.
Oke, aku juga lihat ada beberapa dari Aries yang hamil, jadi sedikit moody gitu ya, sensitif. Jadi untuk pasangannya Aries harus benar-benar sabar ya. Oke, Aries aku rasa itu aja dulu. Terima kasih udah nonton. Selalu jaga kesehatan. I love you. Bye bye.